Selamat pagi. Dalam seminar kali ini saya akan membahas tentang pengembalian atas investasi modal dan juga analisis profitabilitas. Nama saya Adam Mulia Pratista, NIM F031904. Nah, yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan, kita perlu mengadakan analisa atau interpretasi terhadap data finansial dari perusahaan bersangkutan, di mana data finansial itu tercermin di dalam laporan keuangannya. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa finansial yaitu adalah rasio. Menurut Cohn pada tahun 2004, hasil dari menganalisis laporan keuangan yaitu adalah rasio keuangan berupa angka-angka dan juga rasio keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, analisa laporan keuangan menyangkut pemeriksaan keterkaitan angka-angka dalam laporan keuangan dan juga tren angka-angka dalam beberapa periode. Satu tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu menggunakan kinerja perusahaan yang lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi di masa yang akan datang. Pengertian investasi modal dan analisis profitabilitas. Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pihak terhadap pengertian tentang investasi modal. Secara umum, investasi modal adalah meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru, dan sebagainya. Investasi juga diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industri-industri. Dalam perhitungan pendapatan nasional dan statistik, investasi modal meliputi hal yang lebih luas lagi. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi meliputi hal-hal seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah dan juga tempat tinggal, pertambahan dalam nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses, dan juga barang jadi. Hada dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengungkapkan profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari performance sebuah perusahaan, di mana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan meminimalisir resiko yang ada. Analisis profitabilitas merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Ada juga yang mengatakan analisis profitabilitas merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Yang lanjut, poin kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, rumusan masalah yang dibahas pada seminar kali ini yaitu apa sih pentingnya pengembalian atas investasi modal, lalu apa yang menjadi komponen pengembalian atas investasi modal, bagaimana menganalisis pengembalian atas aset operasi bersih, dan juga bagaimana menganalisis pengembalian atas ekuitas biasa. Nah, tujuan dari seminar kali ini yaitu mengetahui apa itu pentingnya pengembalian atas investasi modal, mengetahui komponen pengembalian atas investasi modal, ya lalu selanjutnya yaitu untuk menganalisis pengembalian atas aset operasi bersih, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis pengembalian atas ekuitas biasa. Lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama, pentingnya pengembalian atas investasi modal. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan berbagai cara. Pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan aset itu merupakan ukuran kinerja yang biasa digunakan. Namun tidak satu pun dari ukuran-ukuran ini yang dapat digunakan secara terpisah sebagai ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Hubungan antara laba dengan investasi modal yang disebut pengembalian atas investasi modal atau
return on invest capital atau ROIC, atau pengembalian atas investasi, yaitu return on investment atau ROI, mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal secara luas. Ukuran ini dapat yang pertama membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal, lalu yang kedua memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap resiko investasi modal, membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif, lalu mengembalikan atas investasi modal digunakan dalam berbagai area dalam analisis, termasuk yang pertama yaitu mengukur efektivitas manajerial, mengukur profitabilitas, lalu yang terakhir yaitu untuk mencapai ukuran perencanaan dan juga pengendalian. Untuk melakukan suatu analisis profitabilitas, biasanya menggunakan analisis rasio yang disebut rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas. Adapun rasio profitabilitas menurut Wigan pada tahun 1996, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar risiko investasinya, diharapkan profitabilitas yang diperoleh juga semakin tinggi. Yang termasuk dalam rasio profitabilitas yaitu adalah yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor, yaitu merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Lalu yang kedua yaitu net profit margin atau margin laba bersih, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak, lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Yang ketiga yaitu earning power of total investment, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Lalu yang keempat yaitu return on equity atau ROI, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Dan yang terakhir yaitu rasio laba usaha dengan aktiva usaha, atau rasio operating income with operating assets. Masuk poin yang kedua yaitu komponen pengembalian atas investasi modal. Pengembalian atas investasi modal atau return on invested capital dihitung sebagai berikut, yaitu laba dibagi dengan investasi modal. Yang pertama, aset operasi bersih. Banyak analisis itu memisahkan neraca dan laporan laba rugi menjadi komponen operasi dan non-operasi, dan menghitung pengembalian aset operasi bersih atau return on net operating asset atau RNOA sebagai ringkasan ukuran kinerja. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan. Aktivitas ini meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar, serta melayani kebutuhan para pelanggan. Dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi biasanya meliputi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban penjualan umum, serta administrasi. Di neraca aktivitas operasi diwakili oleh aset dan kewajiban yang berhubungan dengan akun-akun laporan laba rugi di atas, seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan juga beban yang masih harus dibayar. Lebih spesifik lagi, dijelaskan dalam rumus RNOA yaitu laba operasi bersih setelah pajak dikalikan dengan net operating profit after tax dikurangi dengan NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih, yaitu net operating asset dikurangi NOA. Lalu yang kedua yaitu modal ekuitas biasa. Pengembalian ekuitas biasa atau return on common equity atau ROCE dinyatakan sebagai laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas biasa dapat juga dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan juga saham preferen.
Lalu masuk poin yang ketiga, yaitu menghitung investasi modal suatu periode. Investasi modal untuk suatu periode umumnya dihitung menggunakan rata-rata modal yang tersedia bagi perusahaan selama periode tersebut. Metode yang paling umum digunakan yaitu adalah menambah saldo awal dan akhir tahun investasi modal, lalu dibagi dua. Metode yang lebih akurat lagi yaitu dengan meratakan jumlah interim. Misalnya, menambahkan jumlah investasi modal di tiap akhir kuartal dan lalu membaginya dengan 4. Lalu selanjutnya yaitu penyesuaian atas investasi modal dan laba. Analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan mempengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal, sehingga mengurangi pengaruhnya. Lalu masuk selanjutnya yaitu menghitung pengembalian investasi modal. Yang pertama, pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. Dapat dilihat dalam rumus berikut, yaitu RNOA yaitu laba operasi bersih setelah pajak atau Net Operating Profit After Tax atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih atau Average Net Operating Asset atau NOA. Aset dan kewajiban operasi adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha perusahaan dan juga itu meliputi kas, piutang, usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan juga investasi jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis. Kewajiban operasi bersih adalah utang usaha dan beban yang masih harus dibayar, serta kewajiban operasi jangka panjang dan kewajiban pajak tangguhan. Aset non-operasi meliputi investasi dalam efek yang dapat diperdagangkan, investasi non-strategis, dan juga investasi dalam operasi yang dihentikan sebelum dijual. Lanjut poin kedua yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian atas ekuitas biasa dihitung sebagai berikut, yaitu laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, lalu dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE terdiri dari dua komponen, yaitu pengembalian operasi dan juga pengembalian non-koperasi. Masuk dari poin ketiga yang kali ini, yaitu menganalisa pengembalian atas aset operasi bersih. Pengembalian investasi modal berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, serta perencanaan dan pengendalian. Penggunaan pengembalian atas investasi modal untuk tugas-tugas di atas menuntut pemahaman menyeluruh atas pengukuran pengembaliannya. Ini karena pengukuran pengembalian itu mengandung komponen yang berpotensi untuk menyumbangkan pemahaman atas kinerja perusahaan. Nah, bagian ini akan membahas pengembalian tersebut ketika investasi modal dilihat dari sudut pandang operasi. Biasanya disebut sebagai pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. Rumusnya yaitu laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih atau NOA. Kita dapat memisahkan pengembalian ini menjadi komponen yang bermakna secara relatif terhadap penjualan. Pemisahan pengembalian atas operasi bersih yaitu adalah RNOA, itu rumusnya yaitu margin laba operasi bersih dikalikan dengan perputaran aset operasi bersih. Margin NOPAT dan perputaran NOA merupakan pengukuran yang bermanfaat dan menuntut analisis mendapatkan pemahaman atas profitabilitas suatu perusahaannya. Lalu selanjutnya yaitu pemisahan pengembalian atas aset operasi bersih. Tingkat analisis yang pertama berfokus pada interaksi antara margin NOPAT dengan perputaran NOA. Tingkat analisis yang kedua menyoroti faktor-faktor penting lain yang menentukan margin, laba, dan juga aset. Nah, selanjutnya yaitu dampak leverage operasi. Dampak leverage operasi terlihat dalam alternatif persamaan RNOA, yaitu RNOA, rumusnya adalah NOPAT dibagi dengan penjualan, lalu dikalikan penjualan dibagi dengan rata-rata OA, lalu dikalikan 1 ditambah OLLEV atau OLEV, di mana OA adalah aset operasi kotor dan OLLEV atau kewajiban rata-rata atau rata-rata dari NOA itu sendiri, yaitu adalah rasio leverage kewajiban operasi. Karena OLEV memiliki nilai positif,
kenaikan OLEV itu akan meningkatkan RNOA. Lalu selanjutnya yaitu hubungan antara margin laba dan perputaran aset. Hubungan antara margin atau NOPAT dan perputaran NOA diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Margin laba itu merupakan fungsi dari penjualan, yaitu harga jual dikalikan unit terjual dan juga beban operasi. Perputaran juga merupakan fungsi dari penjualan, yaitu penjualan atau aset. Akibatnya, meningkatkan margin laba dengan menaikkan harga jual itu akan berdampak pada unit terjual. Pengurangan beban operasi yang berkaitan dengan pemasaran sebagai usaha meningkatkan profitabilitas juga biasanya berdampak pada permintaan untuk meningkatkan profitabilitas juga. Dan hal ini juga akan berdampak pada permintaan atas produk juga. Harga jual, pemasaran, lead bank, produksi, dan juga sejumlah area usaha lain yang harus dikelola secara efektif untuk memaksimalkan RNOA. Selanjutnya yaitu pemisahan margin laba. Margin laba operasi atau OPM ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu laba operasi bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Margin laba operasi itu merupakan fungsi dari harga jual per unit produk-produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Untuk tujuan analisis, margin laba sebelum pajak dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen, yaitu PM sebelum pajak, yaitu PM penjualan sebelum pajak ditambah PM sebelum pajak lainnya. Lalu PM penjualan sebelum pajak yaitu margin kotor dibagi dengan penjualan dikurangi beban penjualan dibagi beban penjualan, dikurangi beban administrasi dibagi penjualan, dikurangi lagi dengan lead bank dibagi dengan penjualan. PM sebelum pajak lainnya yaitu laba ekuitas dibagi dengan penjualan. Beberapa hal penting dalam analisa profitabilitas yaitu yang pertama, laba kotor atau gross profit. Laba kotor ini diukur dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan sering dilaporkan dalam bentuk persentase yang dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor harus cukup besar untuk mendanai pengeluaran bersifat diskresi penting yang berorientasi pada masa depan, seperti penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta iklan. Analisa terhadap perubahan penjualan dan harga pokok penjualan itu akan berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba kotor. Perubahan laba kotor sendiri itu seringkali terjadi akibat salah satu atau kombinasi dari perubahan seperti berikut, yaitu yang pertama, kenaikan atau juga penurunan volume penjualan, kenaikan ataupun penurunan harga jual unit, lalu yang terakhir yaitu kenaikan atau penurunan biaya per unit. Lanjut poin kedua yaitu beban penjualan atau selling expense. Pentingnya hubungan antara beban penjualan dan juga pendapatan bervariasi untuk tiap industri perusahaan. Di beberapa perusahaan tertentu, beban penjualan terutama komisi yang sangat bersifat variabel, sementara di perusahaan lain bersifat tetap. Ketika beban penjualan sebagai persentase dari pendapatan itu menunjukkan adanya kenaikan, yang perlu menjadi perhatian yaitu adalah kenaikan beban penjualan yang menghasilkan kenaikan pendapatan. Beberapa beban promosi penjualan tertentu khususnya perikanan menghasilkan manfaat sekarang dan juga masa depan. Mengukur manfaat masa depan yang diberikan oleh beban ini memang cukup sulit. Selain mempengaruhi penjualan masa depan, pengeluaran ini juga memberikan pandangan tentang kecenderungan manajemen untuk mengelola laba yang dilaporkan. Lalu poin yang terakhir yaitu beban umum dan administrasi atau General Administrative Expense. Sebagian besar beban umum dan administrasi itu bersifat tetap. Kebanyakan karena beban ini meliputi pos-pos seperti gaji dan juga sewa. Masuk ke poin berikutnya yaitu pemisahan perputaran aset, yaitu ukuran standar perputaran aset untuk menentukan pengembalian atas aset. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Perubahan komponen pada tingkat perputaran setiap aset dapat berguna dalam analisis suatu perusahaan. Bagian berikut akan membahas perputaran aset untuk komponen akun aset dan juga akun kewajiban. Ukuran utilitas aset yang paling relevan yaitu adalah penjualan, karena penjualan itu dasarnya adalah laba ya. Umumnya tingkat perputaran itu mencerminkan produktivitas relatif setiap aset.
atau tingkat volume penjualan yang dapat kita peroleh dari setiap nilai yang kita investasikan dalam suatu aset tertentu. Namun bukan berarti tingkat perputaran aset yang lebih tinggi itu juga lebih baik daripada yang rendah. Memang kita dapat meningkatkan tingkat perputaran dengan menurunkan investasi dalam aset, tapi hal tersebut juga dapat menjadi kontraproduktif. Contohnya, kita membutuhkan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung tingkat penjualan saat ini. Nah, jika tingkat ini mengalami penurunan, kita menghadapi risiko kehabisan barang dan juga kehilangan penjualan. Jadi, investasi dalam aset itu juga harus dioptimalkan dan tidak selalu harus diminimalkan. Lanjut poin yang kedua, yaitu perputaran piutang usaha. Tingkat perputaran piutang usaha itu rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Piutang merupakan aset yang harus didanai oleh biaya modal. Selain itu, piutang memiliki resiko penagihan dan membutuhkan overhead tambahan dalam bentuk bagian kredit dan juga penagihannya. Dari sudut pandang ini, mengurangi tingkat piutang akan mengurangi biaya tersebut. Akan tetapi, jika kita mengurangi terlalu banyak melalui kebijakan kredit yang terlalu ketat, dampaknya yaitu akan merugikan penjualan. Oleh karena itu, piutang harus bisa dikelola secara efektif. Pandangan alternatif dari perputaran piutang usaha yaitu periode penagihan rata-rata yang dihitung seperti ini, yaitu piutang usaha dibagi hari penjualan rata-rata. Ukuran ini mencerminkan lamanya piutang usaha belum tertagih secara rata-rata. Lalu masuk poin yang kedua yaitu perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan saldo persediaan rata-rata. Rasio ini menggunakan HPP sebagai ukuran volume penjualan karena penyebutnya. Persediaan dilaporkan berdasarkan harga perolehan, bukan harga pasar. Penurunan rasio perputaran persediaan itu seringkali mengindikasikan bahwa produk perusahaan itu tidak kompetitif, mungkin karena ketinggalan zaman atau teknologi. Perusahaan itu menginginkan persediaan dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan pelanggan tanpa kehabisan persediaan dan tidak lebih. Seperti periode penagihan rata-rata, pandangan alternatif tingkat perputaran persediaan yaitu rata-rata jumlah hari dalam persediaan, yaitu rumusnya yaitu persediaan dibagi dengan rata-rata hari harga pokok penjualan. Nah, rata-rata jumlah hari dalam persediaan ini memberikan indikasi tentang rentang waktu persediaan tersedia untuk dijual untuk mencapai jumlah hari rata-rata dalam persediaan sesedikit mungkin. Kita dapat meminimalkan bahan baku melalui teknik manajemen produksi, seperti pengiriman just in time atau pengurangan persediaan dalam proses, melalui penggunaan proses produksi secara efisien yang menghilangkan bottleneck. Selain itu, perusahaan ingin meminimalkan persediaan barang jadi dengan sebisa mungkin melakukan produksi berdasarkan pesanan, bukan perkiraan permintaan. Alat manajemen ini akan meningkatkan perputaran persediaan dan juga mengurangi jumlah rata-rata dalam persediaan. Nah, masuk poin yang selanjutnya yaitu perputaran aset operasi jangka panjang. Perputaran aset operasi jangka panjang itu dihitung sebagai berikut, yaitu penjualan dibagi dengan saldo aset operasi jangka panjang. Penjualan dibagi dengan saldo aset operasi jangka panjang rata-rata. Industri pasar modal seperti perusahaan manufaktur itu membutuhkan investasi besar dalam aset jangka panjangnya. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki perputaran aset operasi jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak padat modal seperti perusahaan jasa. Tingkat perputaran aset operasi jangka panjang ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembilang melalui kenaikan produksi penjualan atau dengan mengurangi penyebut. Masuk poin selanjutnya yaitu perputaran usaha. Aset operasi lancar seperti persediaan sebagian besar itu didanai oleh utang usaha. Utang ini biasanya mewakili pendanaan bebas bunga sehingga lebih murah daripada menggunakan uang yang dipinjam untuk mendanai pembelian persediaan atau produksi. Tingkat perputaran utang usaha dihitung sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan saldo utang rata-rata. Karena dirasa lebih murah, perusahaan lebih memilih untuk memanfaatkan sumber pendanaan murah ini sebanyak mungkin sehingga memiliki tingkat perputaran utang usaha yang rendah, yang artinya tingkat utang yang tinggi. Menurunkan tingkat perputaran utang usaha dapat dicapai dengan menunda pembayaran kepada pemasok, di mana penundaan pembayaran ini dapat mengganggu hubungan dengan pemasok jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, hutang harus dikelola secara cermat. Masuk poin selanjutnya yaitu perputaran modal kerja operasi bersih.
Modal kerja operasi bersih sama dengan aset operasi lancar, dikurangi kewajiban operasi lancar. Tingkat perputaran modal kerja operasi yaitu sebagai berikut. Penjualan bersih dibagi dengan saldo modal kerja operasi bersih rata-rata. Perusahaan itu umumnya menginginkan tingkat perputaran modal kerja operasi bersih yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah, yaitu karena perputaran modal kerja operasi yang lebih tinggi itu mencerminkan investasi dalam modal kerja yang kecil untuk setiap penjualannya. Masuk ke poin yang keempat, yaitu analisis pengembalian atas ekuitas biasa. Nah, kreditor itu biasanya menerima pengembalian dalam jumlah tetap atas pendanaannya. Begitu pula pemegang saham biasa itu tidak menerima pengembalian tetap, melainkan memiliki klaim atas laba residu suatu perusahaan hanya setelah seluruh pendanaan lainnya itu lunas. Oleh karena itu, pengembalian atas ekuitas saham biasa atau Return on Common Shareholder Equity atau ROCE itu sangat penting, artinya bagi pemegang saham biasa. ROCE memegang peranan penting dalam penilaian ekuitas, seperti rumus berikut ini, yaitu di mana V adalah nilai perusahaan, BV adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, K adalah pengembalian yang diharapkan. Jadi jika ROCE itu lebih tinggi dari K, maka nilainya meningkat sebesar kelebihan dari yang ditunjukkan oleh nilai bukunya. Masuk ke poin pertama, yaitu tentang pemisahan pengembalian atas ekuitas biasa. Dalam prakteknya, perhitungan ROCE itu memakai saldo rata-rata selama periode yang dianalisis, seperti pengembalian atas aset operasi bersih. Untuk tujuan analisis ROCE dipisah menjadi beberapa komponen perhitungan ROCE. Rumusnya yaitu seperti di bawah ini. ROCE yaitu laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, lalu dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Atau bisa alternatifnya bisa juga sebagai ROCE yaitu RNOE ditambah LEV dikalikan dengan spread. Keterangannya yaitu RNOE yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu pengembalian atas aset operasi bersih. Lalu LEV atau leverage keuangan yaitu rata-rata NFO atau rata-rata ekuitas. NFO atau kewajiban keuangan bersih yaitu RNOA dikurangi ekuitas. Lalu spread yaitu RNOA dikurangi dengan NFR. NFR sendiri yaitu tingkat keuangan bersih, itu bisa bernilai positif ataupun negatif ya, dengan cara NFI dibagi dengan rata-rata NFO, nilainya itu juga bisa positif dan juga negatif. Lalu NFE sendiri yaitu beban keuangan bersih, yaitu beban bunga dikurangi dengan pengembalian investasi untuk aset-aset non operasi, nilainya ini juga bisa positif maupun negatif. Leverage keuangan akan menaikkan ROI sepanjang spread positif. Dengan kata lain, jika perusahaan itu mendapatkan pengembalian atas aset operasi yang lebih tinggi daripada biaya utang yang mendanai aset tersebut, kelebihan pengembaliannya akan memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Lalu pembedaan ROCE menjadi komponen operasi atau RNOE dan non operasi yaitu LEV dikalikan dengan spread tadi yang sudah saya jelaskan itu penting, yaitu karena yang pertama, banyaknya perusahaan yang memberikan barang dan jasa sebagai usaha utamanya. Lalu yang kedua, aktivitas operasi itu berdampak jangka panjang dan paling nyata pada nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, meskipun kenaikan ROI dapat diperoleh melalui penggunaan leverage keuangan secara bijaksana, pembayaran utang yaitu pokok dan juga bunga itu adalah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi. Spread di sini merupakan fungsi dari tingkat bunga atas utang dan juga pengembalian investasi yang dapat dilihat secara terpisah sebagai berikut, yaitu rumusnya tingkat bunga dikalikan FL dibagi dengan NFO, lalu dikurangi dengan pengembalian atas aset keuangan dikalikan dengan FA dibagi dengan NFO, di mana FL sendiri yaitu adalah kewajiban keuangan dan FA adalah aset keuangan. Kebanyakan perusahaan itu meminjam dengan tingkat bunga tetap sehingga NFE kemungkinan tetap juga. Namun, pada bagian pengembalian investasi, kemungkinan berfluktuasi sesuai pergerakan pasar modal. Lalu masuk poin berikutnya yaitu menghitung pengembalian atas investasi modal. Analisa laporan keuangan Campbell Soup Company yaitu pada halaman 466 dan 468 dapat dilihat saudara-saudara sekalian, yaitu yang perlu diperhatikan di sini yaitu yang pertama, jika ROCE turun,
Itu perlu diidentifikasi komponen yang menyebabkannya agar dapat menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa depan dengan lebih baik. Lalu yang kedua, nilai area dengan potensi perbaikan ROCI terbesar dan memungkinkan perusahaan dapat melakukan strategi itu dengan sukses. Lalu yang ketiga, analisis strategi perusahaan dan juga potensi perbaikan tergantung pada kondisi industri perekonomiannya. Lalu masuk poin yang terakhir, yaitu di sini yaitu menilai pertumbuhan ekuitas biasa. Menilai tingkat pertumbuhan ekuitas ini dapat dinilai melalui suatu retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal dengan asumsi retensi laba dan pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekuitas di sini yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen lalu dikurangi saham dividen biasa dibagi dengan rata-rata ekuitas biasa. Dari tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan itu mengakui bahwa pertumbuhan internal perusahaan itu tergantung dari retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Rumusnya yaitu ROCI dikalikan 1 dikurangi tingkat pembayaran. Untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan ekuitas masa depan, sebaiknya merata-ratakan atau mengakui tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, perlu juga mengakui potensi perubahan retensi laba dan juga ramalan ROCI. Nah, masuk kepada subbab yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada seminar kali ini yaitu analisis laporan keuangan itu merupakan proses dalam meneliti atau menangani laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan juga laporan lainnya. Laporan keuangan itu dapat diartikan hasil akhir dari proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan dan juga ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan itu dibuat dengan maksud sebagai alat komunikasi dan memberikan gambaran mengenai posisi dan kondisi keuangan serta kinerja perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Tujuan dari laporan keuangan ini yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusannya. Analisis laporan keuangan itu dibutuhkan untuk memastikan segala hal yang bersangkutan dengan posisi keuangan suatu perusahaan agar itu tetap stabil dan juga apabila suatu kesalahan atau kekeliruan akan diketahui dengan pasti. Sekian presentasi dari seminar kali ini. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dari partisipan 1. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi tadi disebutkan pada bagian perhitungan mengenai pengembalian investasi modal. Pertanyaan saya, bagaimana laba atas aset operasi bersih dan laba atas ekuitas biasa itu berbeda? Terima kasih. Laba atas operasi bersih dan juga ekuitas saham biasa ya. Jadi begini, pengembalian aset atas operasi bersih dan pengembalian ekuitas megang saham biasa itu beda ya. Menurut dasar investasinya maupun dari pendapat-pendapat dari aset operasi bersih maupun yang megang saham ekuitas biasa itu. RNOA atau Return on Net Operating Asset itu mencerminkan pengembalian aset operasi bersih perusahaan. Sedangkan ROCE atau Return on Common Equity itu mencerminkan efek pada perspektif bersih pemegang saham biasa itu. Baik, sekian dari jawaban saya. Apakah ada tambahan dari partisipan 1? Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian seminar kali ini. Saya tutup, saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.